born itu beneran ada adalah ketika kemudian kita melihat bahwa setiap suara, setiap teriakan, setiap partisipasi yang kemudian ditekankan oleh masyarakat tentang bagaimana berbahayanya RUU KUHP yang cukup sangat problematik itu untuk tidak kemudian disahkan secara terburu-buru, tapi justru diabaikan secara cuma-cuma, dan hari ini kita malah ngelihat berita bahwa hari ini RUU KUHP itu disahkan, diketok. Ini gue jadi mikir nih, DPR nih sebenarnya Dewan Perwakilan apa sih? Gue juga udah ngebahas kan tentang bagaimana kemudian rusak ya, berbahayanya, gilanya substansi-substansi pengaturan dalam RUU KUHP di dalam beberapa video-video gue. Dan di sini kita juga tahu bahwasanya kalau misalkan mereka bilang 99% masyarakat Indonesia itu ngedukung RUU KUHP, pertanyaan gue, masyarakat siapa? Masyarakat yang mana? Masyarakat yang mana yang mau ngedukung sebuah regulasi yang nantinya akan membahayakan diri mereka sendiri? Masyarakat mana yang kemudian mau mendukung sebuah regulasi yang di dalamnya berdasarkan penilaian subjektif tanpa adanya pengawasan persetujuan daripada pengadilan sebagai mekanisme check and balances? Polisi atau aparat bisa banget untuk melakukan penangkapan, penahanan, penyadapan, penggeledahan, penyitaan, sampai dengan adanya metode pembelian terselubung kepada semua jenis tindak pidana, di mana ramai banget hari ini kan, sampai hari ini fenomena salah tangkap, fenomena kriminalisasi, fenomena penangkapan sewenang-wenang. Masyarakat mana yang mau ngedukung RUU KUHP yang isinya kayak gitu? Hukum bener-bener definisi tumpul ke atas tajam ke bawah itu udah mendarah daging, ditambah dengan RUU KUHP. Pertama kali dalam era reformasi saja sebelum RUU KUHP ini disahkan, sudah 1.000 orang yang kemudian menjadi tersangka hanya karena mereka bersuara sebagai masyarakat. Alih-alih didengarkan, negara malah memilih untuk kriminalisasi. Alih-alih negara menjamin proses demokrasi, negara malah milih untuk menghadirkan regulasi yang semakin menekan bahkan menutup keran terhadap proses demokrasi itu sendiri. Pertama, mereka ngeklaim bahwasanya RUU KUHP yang kemudian disahkan hari ini itu udah sangat-sangat melibatkan meaningful participation. Mereka klaimnya 99% masyarakat tuh mendukung. Pertanyaan gue, kenapa keterbukaan draft RUU KUHP itu baru dibuka 2 jam sebelum rapat paripurna berlangsung? Kedua, mereka ngeklaim dan melakukan manipulasi demi kepentingan mereka agar kemudian RUU KUHP ini bisa disahkan agar citranya baik di hadapan masyarakat, padahal isinya sangat membahayakan warga negara Indonesia ke depannya. Saat kemudian kita melihat bahwa mereka mencatut nama-nama organisasi masyarakat sipil yang pada faktanya beberapa hari ini mereka semakin meneriakan tentang bagaimana kemudian bahaya RUU KUHP agar kemudian ditarik dan jangan disahkan dulu dengan substansi yang sangat problematis itu. Semua nama-nama yang kemudian diklaim sebagai organisasi masyarakat sipil yang ngedukung RUU KUHP justru adalah merupakan nama-nama organisasi yang mereka dibungkam, suara mereka diabaikan, semua definisi, analisa mereka, dokumen tertulis mereka, bahan-bahan yang kemudian mereka kaji, bahkan mereka juga disuruh ikut RDPU, tapi sama sekali tidak didengarkan, sama sekali tidak ada satupun masukan dari organisasi masyarakat sipil yang mereka klaim mendukung ini yang kemudian dimasukin dalam substansi pasal-pasal yang ada RUU KUHP, malah justru sebaliknya. Del Pedro, ku heran, kenapa sih bisa mencatut nama Del Pedro ke dalam susunan orang muda yang mendukung RUU KUHP, padahal justru kalianlah yang kemudian melakukan kriminalisasi terhadap seorang Del Pedro. Kita tahu bahwa Del Pedro ini merupakan seorang aktivis yang hari ini dia dikriminalisasi karena dia berdiri paling terdepan untuk memperjuangkan hak asasi warga negara, haknya sebagai manusia, memperjuangkan juga ikut advokasi HAM, memperjuangkan hak bersuara. Bahkan kita juga tahu bagaimana kemudian perjuangan Del Pedro untuk kemudian menolak keras RUU KUHP dengan substansi yang sangat bermasalah. Pertanyaan gue, sejak kapan Del Pedro itu mendukung adanya RUU KUHP ini? Dan kalian mencatut nama dia padahal kalian juga saat ini masih menahan dia di dalam sel. Itu gimana ceritanya? Gila banget. Makin kesini makin bikin gue mikir, sebenarnya kita sebagai rakyat itu dilihat oleh pemerintah itu hanya sebatas apa sih? Emang beneran sebagai angka statistik doang? Atau gue sangat marah, gue sangat kecewa karena RUU KUHP yang sangat berbahaya ini merupakan satu dari sekian banyak kebijakan yang sangat-sangat merugikan kita hari ini dan ke depannya. Puncak ya gimana, mungkin dia mau jadi negara otoriter seperti Singapura, terinspirasi dari sana mungkin, bisa-bisa aja kan, atau mungkin yang dari China gitu kan, bisa-bisa aja, nggak ada yang salah, cuma ya pejabat aja otaknya bikin semua kesal jadinya, tiba-tiba aja ada peraturan baru, apa sih? Oke, next. Teman-teman, kawal KUHP yang baru dan kenapa banyak ahli hukum yang sudah menjelaskan ini bermasalah. Pertama, seseorang bisa ditangkap padahal belum dipastikan dia adalah pelaku kejahatan. Pasal 5 KUHP memungkinkan penyidik melakukan penangkapan, larangan berpergian, penggeledahan, bahkan penahanan saat penyelidikan, di mana tindak pidana bahkan belum pasti terjadi. Kedua, kita
itu bisa saja disadap tanpa izin pengadilan. Privasi kita itu bisa terancam, teman-teman. Pasal 124 KUHP memberikan kewenangan kepada penyidik melakukan penyadapan, penggeledahan, pemblokiran, penyitaan tanpa izin hakim jika dianggap mendesak. Dan ini masih beberapa dari berbagai masalah lain dari KUHP yang disampaikan oleh para ahli hukum. Dan menjadi pertanyaan, bagaimana nasib dan keselamatan kita saat KUHP ini benar-benar secara efektif berlaku saat kita berhadapan dengan hukum di negara ini. Ya Teman-teman, nggak ada bedanya sama isi love Israel. Ya, kayak gitu tuh modelannya, sama aja. Mungkin mau niru yang di sana mungkin bisa-bisa aja. Oke. Jalan prosesnya. KUHP-nya bagaimana? Bagaimana KUHP yang baru ini akan berpengaruh pada kinerja Bapak? Juga deh. Ya udah gini. Jadi komandonya bisa-bisa nih Pak. Udah berarti dapat tahan terus. Enggak usah. Keluarga Bapak juga sewaktu-waktu bisa jadi korban. Bapak penyidik, harusnya Bapak lebih paham daripada siapapun. Ya, ini Pak, PKI itu nanti bisa menggunakan keluarga baru nggak Pak? Simpel. Bisa Pak, polisi harus tahu Pak. Satgas yang di Kalimantan juga Bapak isinya. Keluarga Bapak juga sewaktu-waktu bisa jadi korban. Di Kalimantan banyak. Masa komandonya bisa-bisa? Dijawab. Enggaknya. Simpel ya, dari tadi saya nanya ini. Polisinya nggak berani ngejawab, menghindar terus. Gimana coba? Gimana bisa menyidik kalau mengenai KUHP aja nggak bisa berani dijawab? Siap merasa tidak aman aja deh teman-teman sebagai rakyat. Polisinya aja begini. Jangan dorong. Teman-teman, cabut tuh. Pejabatnya aja kayak begitu, ya pantesan semena-mena tuh dong. Nggak ngerti dah. Capek anjir. Oke. Beginilah suasana di depan pintu masuk gerbang Pancasila DPR RI, di mana mahasiswa melakukan orasi untuk menolak Kemarin orasinya. disahkan hari ini oleh Komisi 3 DPR RI. Terlihat para mahasiswa dari berpergian cepat memblokade jalan. Geser Pak, tapi geser. Gue tuh di belakang wis mau ngelewat, bisa ngelewat bocah. Kita nggak mau. Ayo geser. Geser Kak, kita nggak di jalan. Geser. Kenapa harus jalan kita kalau bisa lari ini? Geser. Masih dong. Awas, kerjaan buat atas Jakarta. Teman-teman yang lain udah minggir aja, udah minggir. Mundur dulu teman-teman. Ini di gerbang Pancasila, pintu masuk DPR RI. Oh iya, terus. Jauh. Alerta. Kalau misalkan kalian semua mengabaikan ini, maka kita semua baru saja membiarkan satu regulasi bermasalah membahayakan hidup kita dan akan mengubah hidup kita sebagai WNI akan disahkan dalam waktu terdekat. RUU KUHP. Tidak hanya kemudian disahkan secara kilat, terburu-buru, bahkan tidak sama sekali melibatkan partisipasi publik yang bermakna. Yang libatin sih iya, masyarakat sipil dilibatin di RDPU sih iya, boleh ngirim dokumen tertulis tentang analisa mengenai RUU KUHP dan membantu substansi juga iya. Tapi semua hal yang dilakukan, semua suara, semua dokumen, semua analisa itu diabaikan dan sama sekali tidak kemudian dirangkul dalam proses pembahasan RUU KUHP. Kenapa ini berbahaya? Kenapa kemudian harus kita tolak? Kenapa kita harus menuntut pemerintah untuk kemudian menarik draft RUU KUHP ini yang akan membahayakan hidup kita sebagai WNI? Simpelnya teman-teman, kalau misalkan RUU KUHP ini disahkan dalam waktu terdekat dengan substansi yang cukup sangat bermasalah, maka kedepannya polisi akan semakin dilegitimasi, dinormalisasi untuk kemudian melakukan penjebakan, penangkapan, penahanan, bahkan sampai dengan penyadapan tanpa perlu persetujuan atau pengawasan
dari hakim. Pertama, di tahap penyelidikan, tanpa memerlukan persetujuan ataupun pengawasan dari pengadilan maupun hakim, polisi dapat menggunakan metode pembelian terselubung yang tadinya hanya dapat digunakan dalam kasus narkoba. Tapi dalam RUU KUHP yang nantinya akan disahkan, pembelian terselubung atau pura-pura beli barang buat semua tindak pidana akan dilakukan. Dalam praktiknya, ini kemudian bisa digunakan untuk memungkinkan aparat menciptakan tindak pidana dan menentukan siapa yang kemudian ditargetkan. Bayangin aja nanti akan seperti apa implementasinya. Hari ini aja kita tahu bahwa sudah banyak sekali fenomena salah tangkap yang dilakukan oleh polisi. Bahkan pertama kali dalam era reformasi, hampir 1.000 orang atau bahkan sudah 1.000 orang ditetapkan sebagai tersangka dengan proses penangkapan yang sewenang-wenang. Kedepannya, aparat polisi boleh untuk melakukan penangkapan maupun penahanan terhadap warga negara Indonesia tanpa harus ada pembuktian telah terjadi tindak pidana atau bukan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa dalam proses penyelidikan itu harus seperti apa. Tidak hanya itu, tapi ke depannya semua orang bisa kemudian diperas untuk berdamai dengan dalih keadilan restoratif. Sungguh pemahaman yang sangat keliru tentang keadilan restoratif. Mekanisme ini tentu saja akan sangat rawan untuk disalahgunakan, akan sangat rawan untuk kemudian menjadi ruang terhadap berbagai macam bentuk pemerasan, pemaksaan, atau bahkan manipulasi oleh aparat agar kemudian kasusnya selesai. Dan di tahap penyidikan, tanpa perlu adanya pengawasan maupun persetujuan dari pengadilan, aparat bisa kemudian melakukan penggeledahan, penyitaan, penyadapan, pemblokiran secara sewenang-wenang. Bayangin aja, yang dikontrol aja udah banyak sekali kasus sewenang-wenangnya. Gimana kalau misalkan RUU KUHP ini disahin? Dan kesemua hal tersebut bisa kemudian dilakukan oleh aparat secara sewenang-wenang berdasarkan penilaian subjektif. Bahkan penyadapan pun dapat dilakukan tanpa kemudian ada dasar undang-undang yang kita juga tahu hari ini undang-undangnya memang belum ada, bukan? Kita sama-sama tahu bahwasanya hadirnya RUU KUHP yang merupakan satu dari sekian banyak regulasi yang cukup sangat bermasalah dan sama sekali tidak pro terhadap rakyat, apalagi kesejahteraan rakyat. Apakah kita akan membiarkan ini? Apakah kita hanya akan diam? Tentu saja yang perlu kita lakukan adalah menuntut pemerintah untuk kemudian menarik draft daripada RUU KUHP. Setidak-tidaknya sih jangan sampai disahin dalam keadaan yang cukup sangat bermasalah, bukan? Gitu. Ngawur lah. Ini udah ngawur. Ngawur. Udah segitu aja dah.